terus terang kenapa saya tahu lomba itu karena saya memang selama pandemi itu menginisiasi ya, mencoba mencari celah untuk kerjasama dengan universitas atau bidang riset yang ada di Jerman. Oh, jadi bahkan saya sudah bimbingan online lah gitu. Itu salah satu motivasi ibu ya. Saya pengen ada kerjasama di sana gitu. Itu seperti itu. Itu motivasi saya ya. Network. Motivasi aku. Itu. Persiapan untuk sebenarnya ini penelitiannya sudah selesai. Ya, penelitian ini sudah selesai. Jadi kalau persiapan data dan inovasi saya sudah siap. Karena itu sudah masuk submit paten ya. Tinggal menunggu nanti substantif lah. Itu ini sudah dipatenkan. Kemudian data juga sudah ada ya kan. Mahasiswa saya juga sudah lulus ya kebetulan. Nah, kemudian persiapannya mungkin adalah persiapan bagaimana saya mempresentasikan inovasi saya ini dalam waktu 2,5 menit. Iya, yang 150 menit itu ya. Ya, jadi hanya 3 slide tapi dalam waktu 2,5 menit. Kebayang ya? In English jadi gitu ya. Tantangannya adalah mempresentasikan dalam waktu 2 menit 30 detik itu. Jadi awalnya itu sudah 4 menit ya, 3 menit gitu ya, terus kemudian lagi ya 2 menit 40 detik ya kan. Sampai saya kelelahan sambil saya berangkat ke kampus ya, naik motor gitu ya, saya mencoba untuk menghafalkan tadi ya, menghafalkan skrip yang saya buat cerita ya, kayak gitu, yang itu disesuaikan dengan slide yang hanya 3 itu, itu seperti itu. Itu seperti itu. Caranya terus misalnya rapat ya, baca dan seterusnya ya kan. Ya, kalau tentang waktu seperti itu memang begini. Kalau di Telyu ini khususnya FTE ya, saya bersyukur memiliki tim yang solid dan baik sebenarnya. Jadi di saya kalau misalnya pada saat saya mau persiapan seperti itu, rapat itu misalnya ada yang menghadiri dan bisa sharing ya, dan juga saya bisa hadir online sebenarnya. Itu seperti itu. Mungkin hybrid ya. Hybrid ya, itu seperti itu. Kemudian untuk pekerjaan yang lain ya memang saya harus di malam hari saya latihan ya, atau pagi hari, yaitu yang latihan seriusnya ya. Itu pun kalau tidak lelah. Kalau sudah kelelahan ya sudah, di dalamnya cuman membaca saja itu seperti itu. Itu sih tantangannya seperti itu. Itu sangat menariknya itu karena kita akhirnya dapat kolaborasi kita ya. Jadi dari kegiatan itu saya berkolaborasi, alhamdulillah. Jadi berkolaborasi ya, dan nanti akan kolaborasinya ya sesuai dengan arahan roadmap nanti penelitian saya dan juga yang sudah diinisiasi oleh fakultas sebenarnya ya. Tuh. Kemudian yang berkaitan dengan limbah ya, dan yaitu ya network ya. Selain itu menjadi lebih lebih mengenal ya dengan kepala ini ya, kepala kantornya DAAD Jakarta itu siapa ya, pokoknya itulah ya, penanggung jawab di situ ya, kedubesnya gitu. Jadi itu kan akhirnya bisa nanti lebih kita meningkatkan network internasional, relasi peserta gitu kan ya, tapi relasi dengan DAAD-nya sendiri juga itu seperti itu. Rencana saya tadi ke depannya ya tetap saja ya ke pekerjaan saya sebenarnya. Namun saya berharapnya tadi ada mahasiswa-mahasiswa Universitas Telkom ya, atau sivitas akademika yang lain yang punya inovasi dan seterusnya bisa mencoba ini, itu seperti itu. Itu karena ya itu tadi kesempatan yang luar biasa itu. Oke. Ya. Jadi ini adalah bioreaktor hibrida ya, untuk mengelola limbah organik, itu seperti itu ya. Reaktor hibrida ini sebenarnya
dalam prosesnya dia bisa ya memproses limbah organik itu dalam waktu 25 hari. 5 hari lebih cepat daripada tadi ya yang secara natural, padahal kan 30 hari lebih ya. Nah di sini kenapa bisa lebih cepat? Karena ini didesain mengkombinasikan reaksi ya aerobik dan anaerobik. Itu seperti itu. Dimana reaksi aerobik itu kan berarti butuh udara ya. Ini terhubung udaranya dari sini. Kemudian anaerobik itu di sini ya. Jadi itu tidak butuh udara. Yang ini limbah ini bisa kita masukkan ya pakai corong ini ya. Nah, kita masukkan. Setelah dimasukkan kita bisa tutup ya. Si ini ya, sehingga tidak ada udara yang masuk ya. Dia masuknya cuman di yang aerobik. Nah, hasil ini ternyata ya ketika limbah ini ya, limbah organik ini kita masukkan ya, dia memang menghasilkan gas ya, ya. Dan di sini menghasilkan gas ya, metana ya, kita bisa ukur ya dan bisa kontrol sebenarnya ya. Kita ukur. Nah, kemudian setelah 25 hari ya, limbah yang solid itu ya, berdasarkan riset yang telah kami lakukan, bioreaktor ini menghasilkan limbah solid nanokompos dan liquid ya. Di sini liquid ya, tahu ada ya, namanya air lindi ya. Ini hasil pengujian adalah penggunaan nanokompos ya yang solid tadi dan yang liquid ke tanaman cabai, terong ya kan, kemudian tomat, ternyata 63% lebih sehat ya dibandingkan dengan chemical ya, pupuk yang kimia yang ada di pasaran. Itu seperti itu. Sehingga kalau misalnya satu rumah tangga, kita bisa bayangkan ya, satu rumah tangga itu punya satu ini ya, bioreaktor hibrida yang dia itu bisa mengelola ya kan, sekitar 100 kg limbah organik rumah tangga ya kan dalam 1 bulan. Berarti berapa ya kan limbah organik yang tidak dibuang ke tempat pembuangan akhir, dan itu bisa digunakan oleh rumah tangga untuk apa? Untuk ketahanan pangan. Bahkan kalau misalnya dia pengusaha, ini sangat mudah dibikinnya ya kan, bisa diproduksi massal ya kan misalnya ya. Nah itu nanti bisa untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, itu seperti itu ya. Itu dari inovasi saya ini ya. Dan ini sedang proses paten, memang sudah sedang didaftarkan ya proses paten ini, dan menunggu ya hasilnya. Itu seperti itu.